Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi-pagi, pagi, Bu. Ibu. Apa kabar hari ini? Luar Sehat, biasa. Luar Ibu. biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kita bertemu lagi hari ini untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang petugas piket berdoa hari ini? Aku, Ibu. Silakan. Baiklah, Ibu guru dan teman-teman, mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Rena. Selanjutnya Ibu akan absen, Sama-sama, Ibu. akan panggil namanya satu persatu supaya mengecek kehadiran apakah semuanya sudah hadir. Yang Ibu panggil namanya supaya menjawab dengan apa cita-citanya, supaya nanti materi kita ini arahnya nanti ke sana juga. Ya, Polania, guru Bu, Ibu nggak dengar suaranya. Polania, Guru, Bu. Cita-cita guru. baik. Rasmaria, Rawat Ibu. Reka, Dokter Ibu. Rena, Rena hadir nggak hari ini? Kok nggak kedengaran suaranya ya? Jam 5 dimulai. Oke. Retno, Polisi, Bu. Raimundus, Tentara, Bu. Rija. Guru, Bu. Oke, baik. Cita-citanya semuanya luar biasa. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi Aku Memiliki Kemampuan. Semua kita pasti memiliki kemampuan. Sebelum kita bahas materi hari ini, Ibu bertanya beberapa pertanyaan dulu. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa menjawab. Bagaimana kamu memahami bahwa kemampuan yang kamu miliki adalah anugerah dari Tuhan? Apa saja kemampuan yang kamu miliki dan bagaimana kamu dapat menggunakannya untuk melayani orang lain sesuai dengan ajaran Katolik? Bagaimana cara kamu mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan yang kamu miliki? Dari 3 pertanyaan ini ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Boleh, silahkan Rija. yang nomor 3 boleh Bu. Boleh, silahkan. Jadi kita itu mengembangkan kemampuan yang kita miliki itu dengan banyak-banyak belajar Bu. Oke, bagus. Jadi dengan belajar sungguh-sungguh, mudah-mudahan nanti Rija bisa mencapai cita-citanya menjadi seorang guru. Iya kan? Amin Ibu. Uh, uh. Yang lain juga seperti itu. Baik, itu kira-kira untuk mengawali, mendalami sejauh mana anak-anak tahu tentang materi di awal ini. Kemudian Ibu akan menyampaikan beberapa penilaian berkaitan nanti proses kita ke depannya. Ada target kita. Jadi dalam proses ini Ibu nanti akan menilai, yang pertama itu sikap, kemudian P5, pengetahuan dan keterampilan. Nah, sikap ini penilaian diri, nanti silahkan anak-anak semuanya menilai diri sendiri, nanti Ibu kasih angketnya. Kemudian untuk P5-nya, Ibu akan mengamati sendiri dalam prosesnya bagaimana kalian mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Pengetahuan Ibu akan kasih nanti lembar kerja, silakan nanti dikerjakan dan ada soal-soal yang akan dikerjakan sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan satu lagi keterampilan itu akan Ibu nilai dalam kelompok. Ini tujuan pembelajaran kita. Anak-anak bisa baca? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa kelihatan ya? Boleh dibaca sama-sama? Tujuan pembelajaran.
Serta Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang kemampuan yang dimiliki, menjelaskan menjelaskan sikap yang yang benar benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan berdasarkan kitab pesan suci, kitab suci, sehingga sehingga terdorong dorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat dapat mengembangkan diri sendiri secara lebih bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Inilah tujuan yang akan kita pelajari. Jadi, harapannya kita tidak hanya memahami pengertiannya saja apa itu kemampuan, tetapi yang paling penting adalah kita mampu untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita itu secara bertanggung jawab. Nah, selanjutnya anak-anak coba perhatikan kegiatan berikutnya. Ibu ini tampilkan pengantar materinya sebelum nanti kita masuk ke diskusi kelompok. Kemampuan merupakan kecakapan seorang individu untuk mengerjakan tugas, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Ada macam-macam kemampuan. Yang pertama, bakat. Yang kedua, kepandaian. Yang ketiga, karakter. Yang keempat, potensi. Yang kelima, minat. Anak-anak semua paham nggak maksud yang Ibu tampilkan di sini? Yang sering didengar yang mana ini? Kata-kata yang mana? bakat, bakat. bakat Ibu. Bakat, Bu. Bakat ya. Iya. Bakat. Karena memang seringkali orang beranggapan bahwa kemampuan itu adalah hanya bakat. Sementara tidak. Masih ada macam-macam yang lain. Bukan hanya bakat saja, tetapi kepandaian itu juga bagian dari kemampuan, karakter juga bagian dari kemampuan, potensi dan minat. Nah, untuk dari 5 poin ini ada yang mau bertanya? Ada Bu, saya. Rasmaria ya? Iya Bu, Oh, baik. Silakan Rasmaria mau menanyakan yang mana ini? saya mau bertanya Bu, itu maksud dari karakter kayak mana ya Bu? Iya. Karakter itu adalah kebiasaan atau perilaku baik. Ternyata ini juga bagian dari kemampuan. Kalau kita bersikap baik, berperilaku baik, misalnya mudah bergaul, ramah kepada orang lain, ini juga bagian dari kemampuan. Yang pasti karakter yang positif. Begitu ya, Ibu Rasmaria? Berarti yang melekat dalam diri kita gitu Bu? Iya, betul. Oh, oke Bu, terima Paham kasih. ya? Paham Bu, paham. Oke, baik. Nah, dari 5 macam kemampuan ini, silahkan anak-anak untuk menuliskan kemampuan yang ada dalam dirimu. Jadi jangan dibayangkan bahwa kemampuan itu bakat saya apa ya. Bukan hanya itu, tapi masih ada macam-macam yang lain. Anak-anak silahkan untuk menuliskan kemampuannya, diurutkan mulai dari kemampuan yang paling peringkat 1, yang paling menonjol, sampai seterusnya. Oke, baik silahkan dituliskan. Nah, sudah selesai, nanti LKPD-nya ini dikumpulkan. Akan masuk ke penilaian Ibu. Salah satunya ini, ya. Ya, Bu. Kemudian coba dibuka buku paketnya. Kita membaca dulu. Buku paket halaman 30. Nah, di situ ada artikel yang menjelaskan tentang potensi diri. Pentingnya mengenal potensi diri. Ini ada beberapa pertanyaan, silahkan juga dikerjakan. Ini masih lanjutan LKPD yang tadi. Silahkan dituliskan. Waktunya sebentar saja. Oke, cukup. Ibu rasa sudah selesai. Silahkan nanti dikumpulkan bersamaan dengan tugas yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan menggali pandangan kitab suci tentang sikap terhadap kemampuan. Bagaimana ajaran Gereja Katolik tentang sikap terhadap kemampuan? Itu bisa kita lihat dari kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30. Injil Matius ini kitab perjanjian baru atau perjanjian lama ya?
Anak-anak tahu? Perjanjian baru, Ibu. Iya, perjanjian baru hebat, luar biasa. Kita baca sama-sama teksnya. Ada yang bersedia untuk membaca teks kitab suci ini? Saya, Bu. Oke, Rey, silahkan. Sampai mana, Bu? Saya yang bacakan, Bu. Ayat Iya, berapa? ayat 14. Ayat 14. Ya. Iya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sudah, Bu? Oke, dilanjutkan. Ada lagi yang mau baca? Saya, Aku, Bu. Bah. Oke, baik. Silahkan dilanjutkan ayat Bu. 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Oke, baik. Selanjutnya ayat yang terakhir, ayat 30. Silakan siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Saya silakan Retno. mau melihat ayat yang ke-30 ini, Bu, karena saya di sini melihat kata-katanya itu kenapa bisa dicampakkan seperti itu. Coba dinaikkan ke atas, Bu. Dinaikkan ya. Coba ya, sebentar. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Baik, ini lembar tugas kelompok yang tadi sudah dibacakan itu yang mau kita gali salah satunya. Jadi Ibu bentuk dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1, silahkan ke meja sebelah kanan. Polania, Rasmaria, Reka, dan Rena. Kemudian kelompok 2, Retno, Raymundus, dan Rija. Silahkan di meja sebelah kiri. Duduk bersama di sana. Nah, ada 5 soal yang akan dikerjakan. Ini. Ada juga di LK yang sudah bagikan tadi. Silahkan dilihat. Ini ada 5 soal. Terus, ini dikerjakan di kertas karton yang kemarin Ibu sudah suruh bawa. Pastinya semua kelompok sudah membawa bahan-bahan yang kemarin Ibu sudah suruh bawa. Silahkan dikerjakan di kertas karton, dibuat semenarik mungkin. Dan jawabannya ini dilihat berdasarkan teks kitab suci dan video pembelajaran. Yang Ibu nilai nanti di sini adalah yang pertama, kelompok menyelesaikan tugas kelompok dengan baik dan tepat waktu. Bagaimana kalian bekerja sama di dalam kelompok? Hasilnya apakah bagus dan menarik? Jawabannya apakah sesuai? Pembagian tugas dan kelompok, apakah semuanya bekerja di dalam kelompok? Dan kemudian bagaimana sistematika pelaksanaan kerja di dalam kelompok masing-masing? Kalau semua kelompok melihat kriteria ini dan menjawab sesuai kriteria ini, maka kelompok akan mendapatkan nilai yang maksimal. Nanti kelompok mendapatkan nilai 100. Ya, silahkan duduk di kelompok masing-masing dan dikerjakan dengan baik. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan ini. Baik, sudah selesai ya? Oke, semuanya sudah selesai. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, kelompok 1 Sudah, sudah Bu. siap. Kelompok 2 yang belum ya? Sudah siap, Bu. Kelompok 2 gimana? Sudah, Bu. Nggak semuanya kerja kelompok ya? Makanya kok lama sekali selesainya. Kalau sudah, sampaikan sudah. Sudah, Bu. Sudah. Oke, bagus. Baik, semua kelompok berarti sudah. Sekarang kita presentasi ya. Kita presentasikan hasil yang sudah didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok
1. Silakan dipresentasikan. Salah seorang boleh mewakili dari kelompok 1, boleh Polania, boleh Rasmaria, Reka, atau Rena. Semuanya maju dulu ke depan. Salah satu boleh menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Ibu. Dari Siapa kelompok yang menjawab 1 ini? akan Polania, oke bagus, silakan. Iya, saya Bu, dari kelompok kami, setelah kami melakukan diskusi, jadi kami akan menyampaikan hasil kegiatan kami. Nah, sikap yang perlu dimiliki atas kemampuan diri adalah yang pertama, tidak menyombongkan diri atau rendah hati. Kedua, bersyukur. Ketiga, melatih dengan tekun, disiplin, dan tekad yang kuat. Yang keempat, bersedia mengamalkan kemampuan. Yang kelima, tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkannya. Itu Ibu hasil dari kelompok kami. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik. Baik, dipersilahkan untuk kelompok 2 menanyakan ke kelompok 1. Boleh salah seorang mewakili untuk bertanya ke kelompok 1? Oh, Bisa saya ayo. Bu, Boleh, silakan. bagaimana cara mengembangkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki? Itu aja Bu. Baik, silakan kelompok yang di depan untuk menjawab pertanyaan kelompok 2. Salah seorang silakan. Ayo, ada 4 orang satu kelompok. Tadi sudah Ibu Polania, boleh gantian temannya yang lain. Baik, saya coba menjawab ya, Bu. Oke, silakan. Bagaimana cara mengembangkan tadi, Pak ya? Teman ya? Iya, Rena. Berlatih terus-menerus. Bisa juga dengan les. Tidak lupa juga kita harus berdoa. Begitu kira-kira, teman. Oh, oke, oke, oke. Oke, baik. Secara keseluruhan berarti sudah kelompok 2 juga sudah presentasi dan semuanya menampilkan yang terbaik. Semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Ibu akan menyimpulkan keseluruhan apa yang sudah kita pelajari hari ini dan juga yang dipresentasikan. Ada cara mengembangkan kemampuan, karena memang tujuan kita pada akhirnya harus ke sini, tidak hanya pemahaman saja, tapi apa yang dilakukan. Yang pertama, kita belajar dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya, berlatih atau mengerjakan keahliannya. Mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan kemampuan serta cita-cita, atau dengan membaca berbagai sumber informasi yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian orang yang ahli bermain basket perlu bergaul dengan mereka yang senang dan ahli bermain basket. Jangan kemampuannya bernyanyi, tapi bergaul dengan yang suka bermain basket, nanti nggak berkembang kemampuannya. Hindari dengan teman yang senang hura-hura dan buang waktu. Kemudian cara yang keempat adalah kemampuan dan keterampilan akan meningkat bila dilatih terus-menerus, dilakukan dan dialami. Jangan hanya dibayangkan, jangan hanya pula menghafal teorinya. Banyak siswa nilai matematikanya kurang atau pas-pasan karena kurang berlatih, jadi perlu berlatih. Kemudian, dalam mengembangkan kemampuan tidak perlu segan untuk bertanya kepada orang lain apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum. Tidak usah takut menerima saran atau kritik dari orang lain. Kira-kira ini kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Baik anak-anak semuanya, coba dilihat refleksi peserta didik yang sudah Ibu bagikan di grup kelas kita. Silahkan nanti dikerjakan sesuai petunjuk, ungkapkan pengalaman belajarmu hari ini. Ya, kalau misalnya 10 berarti bagus, kalau 0
Semakin kecil itu berarti tidak bagus. Silahkan nanti disesuaikan. Nah, ini ada soal tes tertulis untuk mengukur kemampuan anak-anak semuanya, bagaimana anak-anak menguasai dan memahami materi yang kita pelajari hari ini. Ya, silahkan dikerjakan. Sebentar, Ibu kasih waktu. Sekitar 15 menit. Oke, baik. Semua jawabannya sudah masuk. Nanti akan Ibu nilai. Hasilnya akan Ibu sampaikan pada pembelajaran berikutnya. Oke, dengan demikian, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga materi yang dipelajari hari ini dapat dipahami, terutama kamu mampu mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirimu dengan cara-cara yang tadi sudah kita pelajari. Begitu, dengan demikian kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapa bertugas memimpin doa? Retno ya? Retno Bu. suaranya nggak kedengaran. Saya tidak bisa berdoa, Bu. Bolehkah saya berdoa tanda salib saja, Bu? Boleh, silahkan. Tanda salib itu juga berdoa. Makasih, Yang Bu. penting kita menyampaikannya dengan tulus. Mari kita berdoa, teman-teman. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sehat selalu dan tetap semangat. Kepada kita, terkhusus kepada Bu Putri ya, Bu Putri. Sudah mantap Bu, sudah bagus, sudah oke, sudah baik. Itu terlihat dari proses kegiatan yang Ibu lakukan. Sudah nampak dia kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan dalam proses kegiatan pembelajaran juga sudah terlibat aktif antara ibu dengan siswa. Jadi terima kasih. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bu Rasmaria. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Putri.